Ya, Bapak Ibu, kita kembali melihat pembacaan kita 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 19. Tema perenungan bagi kita, pembaruan yang dikehendaki Tuhan. Pembaharuan yang dikehendaki Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau bicara tentang pembaruan, itu dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan keseriusan dari seseorang untuk mengadakan yang namanya pembaharuan atau reformasi. Kita ingat beberapa tahun yang lalu ada reformasi besar-besaran di negara kita Indonesia. Itu reformasi itu mau diadakan pembaharuan supaya yang lama itu diganti menjadi lebih baik. Nah, reformasi atau pembaharuan itu akan berhasil apabila tidak dilakukan dengan setengah-setengah hati dan didukung sepenuhnya oleh berbagai pihak. Reformasi atau pembaharuan itu adalah titik balik. Titik balik dari sebuah keadaan yang sebelumnya dengan maksud untuk memperbaiki dan memperbaharui supaya menjadi lebih baik. Paling tidak dalam semangat reformasi itu ada upaya untuk menuju yang namanya pembaharuan itu menjadi lebih baik itu. Nah, itu pesan utama dari pembacaan kita di hari ini 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Titik balik itu juga dilihat oleh Asaria bin Oded, seorang yang bertugas di Yehuda, dan dia diutus oleh Allah untuk menemui raja yang bernama Raja Asa. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang akan kita renungkan secara bersama di hari ini. Pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 pembacaan firman Tuhan kita, di sana terlihat bahwa ternyata ada dorongan atas pembaharuan itu. Upaya membaharui kehidupan sebagai umat Allah yang dilakukan oleh Raja Asa bagi orang Yehuda didorong oleh Asaria yang dipenuhi dengan roh Allah itu. Bapak Ibu lihat pada ayat 1 pembacaan kita. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Karena dia dipenuhi oleh roh Allah, maka dia menyampaikan sebuah nasihat mengenai hubungan dengan Allah. Jadi dia terasa sabarang sampaikan sesuatu atas nama Allah. Asaria ini Bapak Ibu Saudara, dia dipakai Allah untuk menyatakan kehendak-kehendak Allah, dan ini harus diperhatikan dengan baik. Pada pembacaan ayat yang kedua, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu apabila kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Bapak Ibu lihat bagian ini. Dia menyampaikan nasihat ini kepada Asa dan penduduk Yehuda dan Benyamin. Kalau Tuhan akan beserta dengan mereka. Bila mana mereka mencari Tuhan, dia berkenan untuk ditemui. Tetapi bila mana mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan juga akan meninggalkan mereka. Luar biasa, awal itu diberikan peringatan. Pernyataan ini mengingatkan kondisi hubungan Israel dengan Tuhan pada waktu itu yang berjalan tidak pada semestinya. Karena lama sekali orang Israel tanpa Allah yang benar. Orang Israel tanpa ajaran-ajaran yang benar, tanpa hukum-hukum yang benar, hidup dalam keimanan yang suam-suam kuku. Dong jauh sekali dari Tuhan. Ayat yang ketiga. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum.
ketika Israel hidup tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran imam-imam, tanpa kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tanpa hukum yang jelas, maka hal ini Bapak Ibu Saudara, dia berdampak pada kondisi sosial politik yang tidak stabil pada waktu itu. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ayat 6 pembacaan kita. Bila hubungan dengan Tuhan tidak dipulihkan dengan baik, dan mereka tetap saja meninggalkan Tuhan Allah mereka, akibatnya Tuhan juga meninggalkan mereka. Begitu Bapak Ibu. Sebagai pemimpin umat, Asa tidak boleh lemah menghadapi kondisi dan situasi tersebut. Dia dinasihati pada ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah atas usahamu. Bapak Ibu Saudara, bagian pertama ini mau mengingatkan kita, langkah-langkah pembaharuan harus dilakukan. Agar apa? Agar hubungan dengan Tuhan yang dulu lama sekali tidak harmonis dipulihkan kembali. Kalau dulu tong lama tercari Tuhan, jauh dari Tuhan, hidup semaunya. Kalau Asa diingatkan untuk ada pembaharuan supaya dia diberkati, jangan lemah semangat, karena ada upah dari semua yang dia lakukan, maka saya dan Bapak Ibu Saudara hari ini bagian pertama mengingatkan kita bahwa kalau tong jauh dari Tuhan, berjalan mengikuti keinginan dan kemauan kita, tidak berjalan mengikuti kemauan dan keinginan Tuhan, mari baharui diri, bertobat, supaya ada upah bagi apa yang kita kerjakan. Hal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Tindakan pembaharuan Asa dan respon dari umat. Ini termotivasi oleh pernyataan Asaria. Asa menguatkan imannya, Asa menguatkan hatinya untuk melakukan langkah-langkah pemulihan Israel. Dengan komitmen yang kuat akan kebenaran kehendak Allah, melalui nasihat, melalui petua dari Asaria, dilakukanlah pembersihan keberadaan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ayat 8 pembacaan kita. Mesbah Tuhan di bait Allah pun diperbaharui, karena ada pengaruh-pengaruh kekafiran pada waktu itu. Jadi sebuah pembaharuan yang menyeluruh itu terjadi bukan hanya di luar bait Allah saja Bapak Ibu Saudara, tapi juga di dalam bait Allah. Sebagai pusat penyembahan kepada Tuhan, itu dilakukan pembaharuan. Dalam lingkungan keluarga raja pun dilakukan pembaharuan. Asa memecat Maaka. Maaka itu neneknya, Maaka itu ibu suri. Kenapa dia pecat? Pembacaan Alkitab menceritakan kepada kita, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji di dalam istana itu. Ayat 16. Bapak Ibu Saudara, patung Asyera ini adalah patung Dewi Kanaan sebagai lambang kesuburan. Patung itu dirobohkan, patung itu dihancurkan sampai menjadi debu, kemudian dibuang. Bangsa Israel menyambut pembaharuan Asa itu dengan sukacita. Mereka berkumpul di Yerusalem, memberikan persembahan kepada Tuhan berupa lembu sapi dan kambing domba. Mereka pun membuat perjanjian untuk mencari Tuhan. Dan ini dilakukan pada ayat yang 12 dikatakan, dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dalam hubungan dengan perjanjian itu, setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, wajib hukumnya mencari Tuhan. Siapa yang tidak melakukannya, mereka akan dihukum mati. Karena itu, mereka dengan sukacita dan dengan senang hati bersumpah untuk mencari Tuhan. Hasilnya Tuhan berkenan kepada bangsa ini dan mengaruniakan kepada mereka keamanan di seluruh penjuru negeri.
Kondisi sosial yang sebelumnya kacau balau kemudian dibaharui oleh Tuhan, dirubah menjadi baru. Tuhan disembah, Tuhan dimuliakan, serta keamanan dan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Bagian kedua, mungkin ibadah nih tidak lagi kita bilang itu terserah saja. Mungkin harus diberikan sanksi KPN. Siapa yang terdatang ibadah dihukum mati begitu. Pasti semua orang akan datang ibadah. Siapa yang terdatang bersekutu pasti dihukum mati. Oh, pasti semua orang memilih untuk datang bersekutu. Tapi bagian ini mengingatkan kita pembaharuan itu harus dari dalam diri. Percuma kalau kita paksa-paksa, kalau orang itu sendiri dia tidak punya mau membaharui dirinya dengan baik. Tiap hari kita bilang mari datang ibadah, tapi dia sendiri tidak mau datang ibadah. Mungkin datang ibadah itu dengan setengah-setengah hati. Badan ada di ibadah, tapi pikiran ada di tempat lain. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Bagian kedua ini, Bapak Ibu, karena ada pembaharuan dari asal sebagai seorang pemimpin, maka itu juga diikuti oleh masyarakatnya. Dan diikuti dengan penuh sukacita. Mereka datang dengan penuh sukacita. Ini penting karena pembaharuan itu harus dari atas dulu baru turun ke bawah. Di dalam keluarga tuh bapak-bapak, mama-mama harus memperbaharui diri dulu, baru bisa turun ke anak-anak. Tidak bisa kita bilang anak-anak begini tapi papa dan mama begitu. Tidak bisa. Pembaharuan di tengah-tengah persekutuan jemaat, Bapak Ibu majelis, badan-badan pelayan unsur, para pendeta harus memperbaharui diri dulu dengan baik, baru itu akan menjadi teladan bagi jemaat yang ada di bawah. Di tengah-tengah tugas tanggung jawab pekerjaan kita masing-masing, mungkin Bapak Ibu ada sebagai pimpinan di tempat usaha kerja kita masing-masing, kita memperbaharui diri dulu, baru itu akan diikuti oleh orang-orang di bawah. Ini terjadi juga dalam masanya Asa. Asa memperbaharui dirinya, memperbaharui kerajaannya, baru dia keluar. Dan luar biasa, Tuhan memberkati kehidupan Asa dan masyarakatnya. Pembaharuan harus dimulai dari diri sendiri, baru keluar. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Asa tidak hanya membaharui keagamaan yang dirusak di tengah bangsanya, tetapi dia mulai dari lingkungan keluarganya. Seperti disebutkan dalam pembacaan kita ayat 8-16. Dia bersihkan pengaruh-pengaruh dewa kekejian. Dia sendiri menjaga hatinya dengan baik, supaya hatinya tetap tulus di hadapan Tuhan seumur hidupnya. Dia membawa persembahan bagi Tuhan Allah. Jadi komitmen yang ditandai dengan sumpah mencari Tuhan berlaku untuk seluruh umat Israel dan raja dari raja sampai ke seluruh masyarakatnya. Dan hal ini membawa keamanan, kedamaian dalam masyarakat. Sehingga pada ayat yang ke-19 dikatakan di sana, tidak ada perang sampai tahun ke-35 pemerintahan Asa. Luar biasa. 35 tahun dia memerintah itu, sampai 35 tahun itu terhadap perang. Ketika ada relasi yang baik, ketika ada penyembahan yang baik kepada Tuhan, maka kehidupan dalam masyarakat pun aman dan damai. Ketika ada relasi yang baik, ketika ada penyembahan yang baik dalam kehidupan keluarga, maka pasti keluarga itu aman dan damai sejahtera. Sebaliknya, ketika umat tidak mencari Tuhan dan meninggalkannya, maka Tuhan bukan saja tidak berkenan ditemui, tapi Tuhan akan meninggalkan mereka. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kekacauan, kehambaran, ketidaknyamanan, dan tidak ada damai di tengah-tengah umat, masyarakat, bahkan keluarga. Bagian ketiga mengingatkan kita semua, Asa diberkati oleh Tuhan. Dia membersihkan apa yang menjadi kekejian bagi Tuhan.
Hari ini kalau Bapak Ibu masih punya berhala-berhala dalam diri, dalam rumah, dalam keluarga, hancurkan itu. Karena itu menjadi kekejian di mata Tuhan. Kalau masih pakai kain merah, kain putih, kain biru, lepas itu, hancurkan itu. Karena itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Kalau masih ada ikatan-ikatan dari tete nenek moyang, lepaskan itu Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Karena kita sedang menyembah dua Tuhan. Dan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau dia diduakan dalam dunia ini. Dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Asal memulai pembaharuan itu dari dalam diri. Dia membersihkan dewa-dewa kekejian. Dia menjaga hatinya dengan baik. Dia hidup tulus di hadapan Tuhan seumur hidupnya. Dia membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Komitmennya ini ditandai dengan dia mau dibaharui oleh Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, maka kehidupan kita akan aman dan damai. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan, dia bukan saja tidak berkenan ditemui, tapi dia juga akan meninggalkan kita. Maka resikonya kacau balau, perselisihan tiap saat terjadi. Jemaat, apa makna bagian ini bagi kita? Ada dua hal yang akan kita bawa pulang dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, relasi, hubungan, penyembahan umat kepada Tuhan sangat mempengaruhi kehidupan pribadi, rumah tangga, tugas tanggung jawab kerja, bahkan di mana saja kita berada. Dapat dikatakan bahwa kondisi hidup yang tidak aman, kondisi hidup yang tidak damai menunjukkan bahwa adanya sesuatu yang tidak beres dengan relasi kita dengan Tuhan. Maka yang diperbaharui pertama-tama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Pertanyaan penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengukur hubungan kita dengan Tuhan? Apakah hanya datang tiap minggu ibadah? Saya pikir itu tidak cukup mengukur hubungan kita dengan Tuhan. Apakah setiap hari Selasa kita datang ibadah-ibadah KSP? Saya juga pikir itu tidak cukup mengukur hubungan kita dengan Tuhan. Mengukur hubungan kita dengan Tuhan adalah tiap saat membangun komunikasi dengan Tuhan. Berjalankah, dudukkah, berdirikah, hati kita terus terangkat hanya kepada Tuhan. Hubungan kita akan baik, maka semuanya akan baik. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, otomatis hubungan dengan sesama juga baik, dengan lingkungan baik. Yang kedua, pembaruan yang dilakukan Asa itu berlaku menyeluruh. Dia mulai dari dia keluarga. Dia pun nenek, ibu suri saja, dia pecat. Dewa-dewa yang dibuat oleh dia pun nenek itu dikasih hancur. Berhala-berhala dihancurkan, di bumi hanguskan. Bukan hanya di kalangan masyarakatnya, tapi juga dalam kehidupan keluarganya. Asa menjadi teladan dalam ketulusan hati di hadapan Tuhan. Mesbah bait Allah yang menjadi pusat peribadahan itu diperbaharui oleh Asa. Ini pelajaran penting bagi kita sebagai pribadi, keluarga. Kalau mau memperbaharui keluarga, memperbaharui persekutuan, memperbaharui masyarakat, harus ada pembaharuan itu dari dalam diri kita masing-masing. Kita tidak bisa bicara benar kalau hidup kita saja tidak benar. Kita tidak bisa bicara adil kalau kita sendiri tidak pernah menunjukkan keadilan itu. Kita tidak bisa bicara kebaikan kalau kita sendiri tidak pernah menunjukkan kebaikan itu. Kita tidak bisa bicara orang bicara baik kalau kita sendiri kata-katanya tidak pernah mengungkapkan kata-kata yang baik dan memberkati orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lagu dia bicara begini, ku mulai dari diri sendiri. Mulai memperbaharui diri,
mulai memperbaharui kehidupan keluarga saya, mulai memperbaharui di mana saja saya berada dalam tugas tanggung jawab saya, Bapak Ibu Saudara, mulai memperbaharui di tengah-tengah persekutuan pelayanan kita, supaya pelayanan kita menjadi berkat bagi jemaat yang kita layani, tapi juga memberi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Dua hal ini yang biarlah kita bawa pulang dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Bangun terus relasi yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, menyembah Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, memperbaharui kehidupan kita tiap-tiap hari, supaya terus menjadi lebih baik di hadapan Tuhan dan sesama. Dan pembaharuan itu harus dimulai dari diri kita masing-masing. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua.